Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta. Ada perwakilan dari teman-teman UNS Solo, silakan siapa duluan? Oke, selamat malam Mbak. Selamat malam. Yuk langsung. Hilmi atau Agung ini? Oke, Hilmi. Oke Hilmi silakan. Oke, baik. Menanggapi yang tadi ya Mbak ya, sebenarnya agak menarik bincangan terkait mencari eksistensi atau simpatisan ya di Tanah Suci gitu. Tapi rasa-rasanya tadi berbagai macam argumen yang disampaikan oleh pemantik sebelum-sebelumnya menyampaikan bahwasannya tadi dari Pak Nusirwan ya, kegiatan ibadah perlu menjaga keikhlasan gitu. Maka perlu dipertanyakan juga gitu bagaimana keikhlasan ibadah-ibadah Ganjar sebelum-sebelumnya gitu. Ketika mengupload kegiatan-kegiatan sholawatan gitu atau mungkin mengupload kegiatan-kegiatan ziarah kubur dan lain sebagainya seperti itu. Pun juga disampaikan juga dari kubu Pak Anies tadi menyampaikan bahwasanya ya ini adalah ibadah gitu, diupload sedemikian rupa gitu. Tapi apakah ini bukan suatu hal yang berlebihan juga gitu ketika menguploadnya ini di banyak sekali postingan seperti itu. Dan ketika ditanyakan gitu ya bagaimana kita memandang dari segi pemilih pemuda ini gitu terkait fenomena bertemunya baca pres yang ada di Tanah Suci, rasa-rasanya kami memandang bahwasannya ini bukan angin segar pemilu damai gitu. Kalau tadi disampaikan ya bahwasanya pertemuan baca pres di Tanah Suci adalah angin segar pemilu damai gitu. Rasanya tidak juga gitu. Karena ketika pertemuan ini diupload di sosial media gitu, ketika mungkin Anies mengupload fotonya bersalaman oleh kerajaan Arab Saudi gitu diupload ketika berhaji gitu, atau mungkin dari kubu-kubu pendukung Ganjar yang mengupload Pak Ganjar sedang berhaji gitu. Rasa-rasanya kita tidak melihat ini suatu angin segar pemilu damai karena kolom komentar yang ada di postingan atau mungkin sosial media yang ada ini justru menambah suatu kekisruhan gitu. Sehingga kita menganggap bahwa ini bukan suatu angin segar pemilu damai seperti itu. Oke, menarik sekali. Itu tanggapannya dari Hilmi ya. Bagus banget loh, ini berarti pemilih muda aja mereka skeptis. Ini bukan yang pemilu damai tapi malah tambah kisruh di sosmed gitu ya. Dan tadi disampaikan juga bahwa soal keikhlasan ternyata capres Anda di postingan-postingan sebelumnya juga dipertanyakan keikhlasannya. Satu lagi Agung, silakan. Menarik ini. Oke, baik. Selamat malam, Mbak. Oke, menarik banget juga ya diskusi mengenai berebut simpati di Tanah Suci, di mana oke lah tadi sepakat untuk ke Tanah Suci bukan membahas soal politik. Tapi menurut pandangan saya sendiri juga hal ini merupakan suatu marketing politik gitu. Baik dari Anies maupun dari Ganjar sendiri untuk menunjukkan masyarakat Indonesia di tengah hiruk pikuknya dan panasnya menuju 2024 nantinya. Di mana kita tahu positioning politik, marketing politik ini juga akan membentuk citra politik kepada para pemilih-pemilih terutama di kaum muda sendiri. Dan memang ternyata di Tanah Suci bukan membahas mengenai politik, namun kita tahu kedua belah pihak dari capres ini juga memandang adanya komunikasi perspektif di bidang marketing politik, di mana sasaran dari kedua tokoh ini tentunya adalah para kaum-kaum umat Islam, di mana juga ingin mengambil dari populisme Islam sendiri yang ada di Indonesia. Terus juga menanggapi mengenai polarisasi antara nasionalis dan religius, di mana banyak sekali di masyarakat dikotomi mengenai Islamis dan nasionalis, di mana seolah-olah Islam ini tidak nasionalis dan sebaliknya, di mana nasionalis ini kurang keislamannya gitu. Dan juga pertanyaannya apakah benar-benar kedua capres ini beribadah haji tulus atau hanya strategi marketing politik untuk mendulang suara populisme Islam di Indonesia. Terus yang kedua dan terakhir ini di mana banyak kita tahu bahwa ada banyak sekali justifikasi di masyarakat mengenai kaum muslim sendiri mengenai ibadah haji dan adanya undangan dari Raja Arab yang prestis ini. Di mana saya juga ingin mengcounter, di mana kalau apakah benar Anies sama Ganjar ini ada kedamaian setelah berhaji nanti, di mana kita lihat bahwa dari partai pengusungnya ini banyak sekali gesekan-gesekan yang saling tinggal satu sama lain gitu.
Oke, menarik sekali kekritisan dari teman-teman BEM UNS. Ini sebetulnya sekedar marketing politik, itu anak-anak pemilih muda aja udah berpikir sampai sejauh itu dan ini menjadi skeptis, malah ribut di sosial media. Pak Nusirwan silakan, ini pemilih muda jumlahnya menurut data KPU 58% loh. Ya, marketing politik yang perlu saya tegaskan dan diulang-ulang oleh Rifana tadi bahwa yang memposting itu bukan Pak Ganjar, yang pertama. Jadi apakah itu pemunculan dari publik akhirnya mengakibatkan adanya sebuah perbedaan pandangan, semua adalah sentralnya adalah pada figur yang melaksanakan ibadah tersebut. Oke. Ya, jadi bagaimana untuk melakukan klarifikasi atas situasi tersebut? Ya sulit untuk bisa memberikan justifikasi pembenaran atau sesuatu hal yang tidak tepat. Saya hanya mengacu bagaimanapun ya tetap yang menjadi acuan itu adalah yang menjadi pokok bahasan ini ya kedua tokoh yang sedang menjalankan ibadah ini itu tadi. Oke, tapi kebersamaan mereka berdua ini bukannya menunjukkan pemilu damai, tapi justru menunjukkan ataupun menimbulkan kekisruhan baru di kalangan pendukung. Itu tadi yang dikatakan oleh teman-teman mahasiswa. Iya, kekisruhan itu kan siapa yang memunculkan? Apakah kekisruhan ini sekarang tadi sudah berkali dikatakan ini media saat ini sudah demikian tidak ada yang bisa menghambat, menutup. Jadi yang berniat untuk kisruh itu siapa toh sebetulnya? Ataukah memang ada niat untuk beribadah mau membuat kisruh? Kayaknya juga enggak. Nah maka tadi saya berkali katakan pemahaman kami ya kalau berangkat itu ya berdoa sebanyak-banyaknya, itulah tempat untuk beribadah dengan ikhlas dan niat yang baik gitu. Lalu setelah itu muncul pernyataan bahwa itu akan menimbulkan kisruh karena pendapatnya masing-masing. Bagaimana untuk mengukur sebuah publik untuk berpendapat demikian? Kan itu yang saya katakan. Mas Iqbal silahkan ditanggapi tadi kegiatan ibadah dari capres Anda sebagai strategi marketing politik begitu. Ya, saya kira ini kan soal persepsi lagi-lagi ya. Misalnya seandainya Mas Anies banyak. sama Mas Ganjar sama-sama undangan raja tapi nggak mau foto bareng, itu jadi masalah lagi gitu loh. Jadi saya kira masyarakat, teman-teman mahasiswa bisa menilai bahwa mana yang paling ikhlas, mana yang paling tulus. Orang yang nggak posting belum tentu yang paling nggak ikhlas loh. Karena sesungguhnya lagi-lagi dalam politik. Kita lagi nggak bicara keikhlasan nih, kita lagi bicara apa yang dilakukan itu kan dua-duanya ini makhluk politik ya. Jadi strategi Jadi memang karena momennya ini calon kandidat, momen mau mendaftarkan ke KPU, jadi wajar-wajar saja. Kami sendiri dari PKS melihat lagi-lagi bahwa apa yang dilakukan Mas Anies masih sebatas wajar, tidak melanggar etika, tidak melanggar moral, justru positif dalam konteks dakwah yang kita sedang gaungkan, bahwa menebarkan kebaikan, mendoakan, mengajak bersilaturahim, itu adalah nilai-nilai dakwah yang kita sebut dengan Islam rahmatan lil alamin. Oke, Mas Adi terakhir dengan polarisasi tadi yang mungkin bisa lebih kencang ke depannya karena tadi skeptisisme dari teman-teman mahasiswa itu sudah menunjukkan mereka aja skeptis ya bahwa pertemuan antara Mas Ganjar dengan Mas Anies ini bisa memunculkan pemilu damai. Apakah nanti ke depannya polarisasinya akan lebih tajam lagi Mas antara citra nasionalis dengan citra Islam ini, Mas Anies dengan Mas Ganjar? Ya saya kira memang distingsi antara Islam dan nasionalisme ini terjadi sejak lama ya. Cuman satu hal ke teman-teman pemilih muda ini, satu hal, jadi maknai politik itu biasa-biasa saja. Di elit itu ya tidak ada pertengkaran karena setelah pemilu yang kalah pun boleh jadi menteri. Nah, itu satu hal tuh. Itu prinsip ya. Jadi kalau melihat Anies kemudian Prabowo ada Ganjar seakan-akan berhadapan-hadapan, ingat habil pilpres belum tentu begitu. Yang kalah boleh jadi menteri apapun lah. Itu yang pertama. Kalau dalam teori marketing politik kan ada tiga hal. Ada segmenting, ada framing dan positioning. Kalau Anies kan kalau pakai teori ini kelihatan misalnya ingin framing Anies ini adalah orang yang spesial, jaringan internasional oke. Perlu disampaikan kepada publik. Ganjar sebaliknya. Jadi jaringan internasional itu nggak perlulah ditonjol-tonjolin di medsos. Itu lain hal, nggak terlampau penting. Ataupun misalnya bicara tentang positioning, Anies dengan memposting ini ibadah haji kan ingin semakin menebalkan bahwa Anies ini adalah muslim yang oke gitu ya. Yang seperti yang disampaikan oleh Bang Iqbal, bangga juga melihat Anies sebagai orang Islam yang ketaatan beragamanya. Nah polarisasinya nanti bagaimana nih? Nah sementara yang nasionalis nggak begitu, ya ibadah, politik ya begitu. Nah yang terakhir segmenting, apa yang ingin disasar?
apa yang disampaikan oleh Anies melalui medsosnya, yang disampaikan oleh Bang Iqbal, ingin memperkuat basis-basis pemilih di kalangan Islam. Begitupun sebaliknya, kenapa misalnya Ganjar itu tidak terlampau mengamplifikasi, ya bagi Ganjar dan pendukungnya, karena segmentasi pemilih di Indonesia itu bukan hanya kalangan Islam, ada juga kelompok-kelompok non-Islam. Apalagi kalau kita sedikit membaca bukunya Clifford Geertz soal Religion of Java, kan ada model dua Islam lah yang cukup mainstream, abangan dan santri. Nah yang abangan ini banyak di Indonesia, 85% memang umat Islam, tapi yang abangan yang relatif tingkat ketaatannya secara agama itu tidak terlampau kuat, ya itu jauh lebih dominan. Dan sementara yang disebut dengan Muslim santri itulah yang sepertinya ingin disasar betul oleh Bang Iqbal, oleh PKS dan oleh Anies Baswedan, tentu dengan yang saya sebut dengan segmentasi itu. Itu polarisasi menurut saya ekstrim sampai sekarang, Rifana. Oke, dan itu akan berlanjut nanti pada pemilu 2024 ya? Dan pastinya itu hal alamiah, tapi ingat politik itu bukan soal memilih imam masjid, udah itu aja. Ini memilih presiden di Republik Indonesia. Yang menang itu pastinya dia berpikir tentang ekonomi dan kebangsaan. Bukan soal apakah iman kuat apa tidak kuat, bukan soal ibadahnya kuat atau tidak kuat, bukan itu. Oke, Kang Acep, apakah kedepannya dua tokoh ini akan mempertahankan citra yang sudah mereka punya terus ini untuk menjaga captive market itu? Ya, sebelum ke situ saya ingin mengatakan bahwa dalam semiotika maka segalanya menjadi makhluk tanda ya. Politik adalah bagaimana realitas dibelokkan menjadi tanda. Maka apapun yang dilakukan oleh tokoh politik menurut saya bisa dibaca sebagai pencitraan, lepas dari niatnya apapun ya. Dan itu publik melihat itu. Kemudian yang kedua, sebenarnya menarik apa yang disampaikan oleh teman mahasiswa tadi, bahwa cara-cara konvensional untuk meredam itu dengan bertemu, berfoto dan lain-lain, rupanya memang sudah tidak dianggap. Ini artinya sebuah tantangan buat para politisi, para pelaku harus dicari, kalau memang niatnya ikhlas, berdamai dan lain-lain, harus dicari cara-cara lain untuk menunjukkan bahwa memang politik itu harus berjalan secara damai dan seterusnya. Berikan dong pendidikan kepada mereka ya. Saya kira itu menjadi penting ya, PR buat semua gitu ya. Jadi apa sih kreativitas apa yang harus dilakukan sehingga memang itu terjadi, kedamaian itu terjadi. Kemudian apakah kemudian masing-masing ini akan mempertahankan itu? Saya kira sampai pada 2024 pemilihan tadi mereka akan bergerak sesuai dengan strategi politik yang dilakukannya. Citra masing-masing. Citra masing-masing. Saya kira tidak ada yang konsisten, kemudian ruang-ruangnya akan dilihat, konteksnya akan dilihat, mungkin semua juga bahkan mungkin akan berbalik nanti. Saya kira semuanya akan ditujukan ke sana dan itu nggak masalah. Itu wajar, karena politik is all about perception. Ya, dan setelah ini kita akan menyaksikan penampilan dari komika untuk menyentil soal merebut simpati di Tanah Suci. Seperti apa sentilan-sentilannya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.